berlanjut ketika Nihility menghancurkan fragmen Yaudi. Bahkan formasi penjaga klan Yao ini akhirnya runtuh di bawah serangan energi mengerikan yang mampu menghancurkan dunia. Formasi itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari langit. Kilauan yang dipancarkan dari bintik-bintik itu menyoroti banyak wajah yang pucat dan juga terkejut di bawahnya. Meskipun telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka tetap tidak bisa mengubah nasib mereka sendiri. Banyak orang merasa ketakutan dan putus asa di bawah sosok seperti Dewa Iblis di langit. Ekspresi Xiaoyan tampak serius saat menyaksikan pemandangan ini. Doji di dalam tubuhnya mulai beredar dengan tenang. Cahaya hitam berkilat di sampingnya dan Raja Utara muncul kembali. Dia juga mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Yao Lao. Bahaya ini mungkin yang paling intens yang pernah dihadapinya. Bahkan dia sendiri tidak yakin sepenuhnya untuk lolos dari jebakan yang dipasang oleh klan Hun ini. Yao Lao mengalihkan pandangannya dari langit. Ada sedikit air mata di matanya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap klan Yao, sosok ilusi sebelumnya adalah sosok seperti dewa bagi semua anggota klan Yao. Siapapun yang memiliki garis keturunan klan Yao akan merasakan sesuatu yang sangat penting tiba-tiba menghilang setelah menyaksikan kehancurannya sepenuhnya. Yao Lao berbicara dengan suara yang serak. Kau harus pergi duluan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Aliansi Sky Mansion tidak bisa berjalan tanpamu. Lagi pula, kau harus menyelamatkan ayahmu. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah, tetapi dia tidak berbicara. Namun, mata hitam gelapnya menunjukkan ekspresi yang penuh tekad. Guru, tenang saja. Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu dengan lembut setelah merenung dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan yakinlah. Yao Dan yang tadinya berdiri di udara, perlahan berdiri di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Hilangnya pecahan jiwa itu telah menyebabkan lubang besar muncul di hatinya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah kepala klan Yao. Karena itu dia dengan cepat menekan perasaan kehilangannya. Sebuah suara rendah bergema di telinga semua anggota klan Yao. Seluruh anggota klan Yao, sekaranglah saatnya nasib klan Yao kita akan ditentukan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mempertaruhkan segalanya untuk melestarikan garis keturunan kita. Semua tetua, berjuanglah bersamaku. Setelah teriakan keras terakhir Yao Dan terdengar, banyak sosok manusia bergegas keluar dari pegunungan ke segala arah. Bukan hanya para tetua klan Yao yang hadir, bahkan beberapa generasi muda klan Yao pun maju dengan mata memerah. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak mampu bertahan melewati malapetaka ini, klan Yao akan sepenuhnya lenyap dari sejarah. Klan Yao adalah akar mereka. Begitu mereka kehilangan akar ini, mereka akan berakhir berkeliaran tanpa rumah. Semua kejayaan dan kebanggaan yang pernah mereka miliki akan musnah. Tubuh Yao Dan bergetar saat dia melihat sosok-sosok manusia yang berdesakan menyerbu langit. Doji yang dahsyat meletus dari tubuh mereka tanpa terkendali. Akhirnya, doji itu berubah menjadi pilar doji raksasa setinggi 10.000 kaki yang kemudian melesat. Momentumnya sangat mengejutkan saat melesat menuju api pemakan ketiadaan di langit. Banyak sekali pilar doji dengan kekuatan berbeda yang bergegas maju bersama-sama di belakang pilar doji raksasa setinggi 10.000 kaki. Mereka disertai dengan tekad yang kuat saat melesat menuju api pemakan ketiadaan dari segala arah. Mata Xiaoyan menjadi serius saat ia mengamati doji yang telah menutupi langit. Pembalasan dahsyat semacam ini memang pantas untuk klan Yao. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Menurut perkiraannya, tubuh asli api pemakan ketiadaan kemungkinan telah mencapai kelas dosen bintang 8 atau bahkan 9 yang sangat menakutkan. Jika tidak, mustahil baginya untuk menghancurkan formasi penjaga klan Yao. Terlebih lagi, bahkan fragmen jiwa Yaudi pun telah tersebar. Kekuatan klan Hun sungguh menakutkan. Tidak heran mereka mampu dengan mudah melenyapkan klan Ling dan klan Xi. Xiaoyan menghafalkan tinjunya erat-erat. Terlebih lagi, api pemakan ketiadaan adalah satu-satunya yang muncul kali ini. Kepala klan misterius itu belum muncul. Mungkinkah dia mencegah klan Gu mendeteksi apapun? Meskipun demikian, hanya ini saja sudah memaksa klan Yao ke dalam keadaan seperti ini. Kekuatan yang disembunyikan klan Hun benar-benar mengejutkan. Hun Huzi menatap pilar-pilar doji terang yang memenuhi pandangannya dari langit. Ekspresinya sedikit berubah. Jika dia sampai menyentuh serangan seperti itu, kemungkinan besar dia akan langsung terluka parah. Lagi pula serangan ini pada dasarnya telah mengumpulkan seluruh kekuatan klan Yao. Mata api pemakan ketiadaan di samping Hun Huzi yang diselimuti api hitam juga sedikit berfluktuasi karena mata seperti lubang hitam itu. Jelas bahwa dia pun tidak berani dengan mudah meremehkan pembalasan dari klan Yao ini.
Telapak tangannya yang dipenuhi simbol-simbol aneh sekali lagi terulur dari dalam api hitam. Selain itu, telapak tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan kilat. Api hitam yang menutupi langit bergejolak hebat. Akhirnya, api itu membentuk pusaran lubang hitam selebar 100.000 kaki. Sebuah kekuatan penghancur yang menakutkan dan tak terlukiskan muncul saat pusaran itu terbentuk. Kekuatan itu meletus ke segala arah saat terbentuk. Menghadapi kekuatan penghancur yang begitu menakutkan, tanah dalam radius 1.000 kaki langsung runtuh. Banyak retakan selebar 10.000 kaki menyebar dari tanah. Retakan-retakan itu seperti luka ganas yang menutupi area luas ini. Banyak pilar doji besar terus-menerus menyerbu lubang hitam seperti pusaran. Ledakan rendah dan dalam bergema di dalam lubang belakang. Serangan energi yang menakutkan itu menyebabkan bahkan pusaran yang sangat besar pun mengalami fluktuasi yang hebat. Api hitam di atas tubuh api pemakan ketiadaan terus meledak dan membentuk gugusan api setiap kali lubang hitam berfluktuasi. Tubuhnya terhuyung mundur puluhan langkah. Ekspresi Hun Wuji berubah saat melihat ini. Memang tidak mudah menghadapi klan Yao ini. Pecahan jiwa Yaodi itu mungkin telah tersebar, tetapi malah menyebabkan Tuan Nihility terluka. Sekarang, klan tersebut telah mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerang. Seorang sekuat dia pun telah terdesak mundur. Mata Hun Wuji berkedip cepat. Tubuh api pemakan ketiadaan juga stabil. Api hitam yang menyelimuti tubuhnya telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Tampaknya dia tidak merasa nyaman dengan pembalasan habis-habisan dari klan Yao. Klan Yao tidak buruk, kau memang jauh lebih kuat dibandingkan klan Shi dan klan Ling. Namun, ini tidak akan mengubah takdir akhirmu. Api pemakan ketiadaan menenangkan diri dan menunduk. Suara saraknya yang kuno perlahan keluar bersamaan dengan itu. Api hitam yang menyebar di langit perlahan menampakkan banyak bola berbentuk telur. Api hitam mengelilingi bola tersebut. Banyak cahaya hitam samar tiba-tiba merembes keluar dari lapisan awan api hitam dan kemudian menyerbu masuk ke dalam telur itu. Telur-telur cahaya yang rapat itu tiba-tiba meledak saat cahaya darah masuk. Seketika, banyak jeritan tajam bergema di langit. Sosok-sosok api hitam yang berjajar rapat berhamburan turun dari langit seperti badai. Setelah itu mereka dengan ganas menyerbu ke arah pegunungan di bawah. Ekspresi semua orang di pegunungan itu berubah drastis saat mereka melihat sosok api hitam yang bergegas mendekat. Seketika mereka mengalirkan doji mereka. Namun doji mereka baru saja naik ketika cahaya hitam menyambar di depan mereka. Banyak orang merasakan sakit di dada mereka. Setelah menundukkan kelapanya, mereka melihat sudah ada lubang berdarah besar di dada mereka. Darah segar dan organ dalam menyerbu keluar dari lubang itu. Benda-benda apakah ini? Ekspresi Xiaoyan sedikit muram. Dia secara acak menyerang sosok api hitam. Makhluk-makhluk ini memiliki tubuh manusia. Namun, mata merah tua yang kosong dan cakar tajam seperti binatang buas membuatnya mengerti bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara makhluk-makhluk ini dan manusia. Benda-benda ini mampu melahap daging dan doji manusia. Seru Yao Lao. Di bawah kakinya juga terdapat beberapa sosok api hitam yang hancur menjadi gumpalan darah hitam. Seluruh pegunungan diliputi kekacauan akibat serangan makhluk api hitam aneh ini. Pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Jeritan memilukan terus terdengar, sementara darah merah menyala mewarnai tanah menjadi merah. Yao dan memandang gunung obat yang dengan cepat diliputi kekacauan. Dari udara, ekspresinya sangat muram. Dengan lambaian bajunya, doji yang menakutkan mulai meletus dan langsung membunuh ratusan makhluk api hitam di dekatnya. Setelah itu dia meraih dan menangkap seekor makhluk api hitam. Matanya tiba-tiba menyipit setelah mengamati sejenak. Akhirnya dia menarik napas dingin dengan keras. Klan Tunling, bagaimana mungkin klan seperti itu masih ada? Bukankah mereka seharusnya sudah punah di zaman kuno? Klan Tunling. Di bawahnya Xiaoyan mendengar raungan terkejut Yao dan sedikit mengerutkan alisnya. Dia merenung sejenak sambil merasa ragu. Setelah itu dia bertukar pandang dengan Yao dan melihat bahwa pihak lain juga memiliki ekspresi bingung. Jelas yang terakhir juga tidak menyadari apa yang disebutkan klan Tunling ini. Hun Wuji tertawa pelan, matanya tampak sangat jahat saat menatap Yao dan, haha, kau memang pantas menjadi kepala klan Yao. Sekarang, apakah kau mengerti mengapa klan Hunku menyerangmu? Tidak heran klan Hunmu terus eksis sejak zaman kuno, meskipun banyak klan mengalami kemunduran secara bertahap. Yao dan sangat terkejut saat melihat api pemakan ketiadaan di langit. Tampaknya dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Tak lama kemudian tubuhnya tiba-tiba muncul di bawah. Dengan lambaian tangannya, puluhan anggota muda klan Yao ditangkap olehnya. Para tetua klan Yao, hancurkan diri dan hancurkan alam ini.
kita bisa mati, tetapi kita harus memastikan bahwa benih garis keturunan klan Yao tetap hidup. Banyak ahli dari klan Yao di langit gemetar setelah mendengarkan seruan pilu yang memilukan ini. Kesedihan dan tekad terpancar di wajah mereka antara kehancuran klan dan mengorbankan diri untuk mempertahankan garis keturunan mereka. Mereka tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Pada saat itu, Xiaoyan juga menarik napas dalam-dalam. Ia meraih lengan Yao Lao, kedua matanya menatap tajam. Sudah waktunya. Banyak ahli dari klan Yao di langit tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang dari dalam tubuh mereka. Doji di dalam tubuh mereka menjadi sangat liar dan ganas pada saat ini. Mereka sebenarnya berniat untuk menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Hun Huji sedikit berubah saat melihat ini. Jika begitu banyak ahli melakukan penghancuran diri, bahkan alam yang tersegel ini kemungkinan akan terkoyak. Namun, api pemakan ketiadaan telah berubah menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini, dan mereka tidak mampu menghentikan mereka. Mata Hun Huji menjadi muram. Ia dengan cepat mengeluarkan gulungan berisi api hitam yang membumbung dari cincin penyimpanannya. Tidak semudah itu untuk lolos dari pengawasan klan Hun kita. Setelah itu, dia tiba-tiba merobeknya. Api hitam menyembur dan langsung membentuk terowongan api. Banyak sosok bergegas keluar dari dalamnya dan muncul di langit tempat yang kacau ini. Sungguh tak terduga kau sampai berada dalam keadaan seperti ini dalam pertemuan kita. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin yang luas dan dahsyat menyebar di langit setelah banyak sosok hitam keluar dari terowongan itu. Kekuatan sebesar itu membuat hati semua orang dalam keadaan yang sudah berbahaya ini menjadi sangat tegang. Apakah para ahli klan Hun akhirnya menunjukkan diri mereka? Aktivitas di langit juga terdeteksi oleh Yao Dan. Ia tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menuju ke pemimpin dari banyak sosok hitam itu. Ada dua tetua yang berdiri di tempat itu. Saat ini keduanya tersenyum menatapnya. Senyum mereka dipenuhi dengan kedinginan. Hun Jing, Hun Yan, dua dari 4 iblis dari klan Hun, ternyata telah muncul bersama. Klan Hun, kalian benar-benar sangat menghargai klan Yoku. Tetua yang memimpin kelompok itu tertawa kecil mendengarkan suara Yao Dan. Lantas dia berkata, Yao Dan, keterampilan alkemis klan Yomu masih berguna bagi klan Hun kami. Jika kau setuju, klan Yao menjadi klan afiliasi klan Hunku, kau mungkin masih bisa melestarikan garis keturunanmu. Bahkan jika klan Yoku mengorbankan tetes darah terakhir kami pasti tidak akan hidup dalam keadaan terhina di bawah klan Hunmu. Yao Dan berbicara dengan suara yang berat. Sebagai anggota klan Yao, mereka memiliki harga diri sendiri. Tidak seorang pun akan setuju dengan itu. Jika begitu, kami hanya bisa membunuh kalian semua. Tetua itu tidak terkejut dengan ucapan Yao Dan. Dia sedikit menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia berbicara dengan suara yang lembut. Jangan tinggalkan seorang pun yang selamat. Banyak ahli dari klan Hun di belakang langsung menunjukkan keganasan di mata mereka. Saat mendengarkan ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Seketika itu juga, Doji yang agung meletus dan mengalir deras dari segala arah. Melihat para ahli dari klan Hun menyerang, cahaya di tubuh seorang tetua dari klan Yao tiba-tiba menjadi sangat terang. Seketika, energi yang sangat liar dan dahsyat meledak di langit. Beberapa ahli dari klan Hun yang terkena serangan segera memuntahkan darah dan mundur sangat cepat. Setelah ahli pertama dari klan Yao melakukan penghancuran diri, seolah-olah darah banyak anggota klan Yao tiba-tiba menyala. Seketika itu juga, cahaya membubung di dalam tubuh banyak dari mereka. Akhirnya, mereka melesat ke langit seperti bintang jatuh dan melakukan penghancuran diri di tempat yang sama secara bersamaan. Badai pemusnahan yang mengerikan telah meratakan seluruh pegunungan ini dalam sekejap. Garis-garis retakan yang dalam dan lebar, selebar puluhan ribu kaki mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Menghadapi serangan penghancuran diri yang begitu mengerikan, wilayah yang awalnya tertutup rapat sekali lagi menjadi terdistorsi. Beberapa retakan kecil muncul samar-samar. Mata Yao Dan menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat bahwa ruang angkasa akhirnya sedikit berubah. Namun, kesedihan yang tak berujung tersembunyi di balik kegembiraan ini. Siapa sangka, klan Yao ini yang sehari sebelumnya benar-benar damai, justru akan berakhir dengan puluhan juta warga yang tewas dan juga terluka. Bahaya kepunahan klan masih menyambangi mereka. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah membiarkan anggota klan menghancurkan diri sendiri agar garis keturunan dapat berlanjut. Setelah mendengarkan teriakan keras itu, banyak ahli dari klan Yao terus melakukan penghancuran diri tanpa ragu-ragu. Hun Jing di langit menengus dingin. Dia mengebaskan lengan bajunya. Aura hitam mengerikan melesat keluar dengan kecepatan kilat. Aura itu segera berubah menjadi tangan besar yang melemparkan anggota klan Yao yang ingin menghancurkan diri dari tempat tertentu. Dengan cara ini, para ahli klan Yao yang telah meledak dari area lain
telah mengorbankan diri mereka tanpa hasil. Wanhuo, Yao dan berteriak histeris setelah melihat Hunjing ikut campur. Tetua Wanhuo yang berlumuran darah dari kejauhan langsung melesat ke atas setelah mendengarkan teriakan Yao dan beberapa tetua yang sangat kuat dari klan Yao juga mengikutinya. Doqi di dalam tubuh mereka mendidih sepenuhnya. Saat ini, aura mereka tiba-tiba melonjak saat doqi mereka mendidih. Ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Aku bisa menghentikan mereka sendirian. Hun Huzi tertawa dingin setelah melihat tetua Wanhuo dan yang lainnya menggunakan teknik rahasia untuk mendidihkan doqi mereka dan membuat aura mereka melonjak. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan tetua Wanhuo. Dia melambaikan tangannya dan api hitam menyembur. Kekuatannya saja sudah cukup untuk menyeret tetua Wanhuo dan yang lainnya ke dalam pertempuran dengannya. Melihat pertempuran yang menyedihkan dan tragis itu, Xiaoyan tanpa sadar juga mengepalkan tinjunya. Apakah ini perang pemusnahan klan? Klan Xiao saat itu mungkin juga pernah mengalami pemandangan yang sama. Demi memastikan garis keturunan mereka tetap hidup, orang-orang ini rela mengorbankan segalanya. Mereka tidak merasa menyesal meskipun harus menghancurkan diri sendiri. Saat ini, dendam pribadi di antara mereka semuanya telah lenyap. Anggota klan yang dulunya memiliki konflik satu sama lain rela menghancurkan diri sendiri untuk melindungi satu sama yang lain. Klan Hun, sialan. Warna merah menyala di mata Yao dan semakin intens setelah melihat bahwa bahkan kelompok tetua Wanhuo pun tertahan. Matanya dengan cepat menyapu ke sekeliling tempat itu dan akhirnya berhenti ke arah Xiaoyan yang berada tidak jauh darinya. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di depan Xiaoyan. Dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin anggota klan Yao muncul di samping Xiaoyan. Orang-orang ini agak familiar bagi Xiaoyan. Ini karena mereka adalah kelompok anak muda yang telah memperoleh hasil terbaik dalam upacara pengobatan. Xiaoyan, para ahli dari klan Yao-ku akan menghancurkan diri sendiri untuk membuka alam dan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Aku belum pernah memohon kepada siapapun dalam hidupku. Tetapi kali ini, aku memohon agar kau membantuku melestarikan sebagian garis keturunan klan Yao. Mata Yao dan memerah darah saat menatap Xiaoyan. Suaranya terdengar cemas dan terburu-buru. Tak jauh dari Xiaoyan, berdiri Patwa Senong yang memiliki hubungan cukup baik dengannya. Namun, ia tidak memilih yang terakhir. Ini karena instingnya samar-samar mengatakan bahwa hanya Xiaoyan yang memiliki kemampuan untuk membantunya melestarikan garis keturunan. Terlebih lagi, ia tidak punya pilihan lain saat ini. Demi melestarikan sedikit garis keturunan klan Yao, ia bahkan rela menghancurkan dirinya sendiri. Kejadian mendadak dan tak terduga ini membuat Xiaoyan terkejut. Dia menatap mata Yao dan yang memerah darah dan merasa jantungnya berdebar kencang. Terlepas dari apa yang terjadi, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Dia melirik Yao Lao. Mata Yao Lao sedikit berkaca-kaca, namun dia tidak mengatakan apapun. Izinkan aku tinggal. Aku akan melawan bajingan-bajingan keparat itu. Air mata darah mengalir di wajah Yao Tian. Dia sendiri telah menyaksikan ayahnya dibunuh oleh beberapa ahli dari klan Hun. Saat ini, yang dia tahu hanyalah dia harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh anggota klan Hun dan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Sebuah tamparan keras menghantam wajah Yao Tian setelah kata-katanya terucap. Yao dan menatap Yao Tian dengan ganas. Dia meraung seperti binatang buas. Apa yang bisa kalian lakukan? Orang-orang tak berguna. Banyak anggota kalian telah menghancurkan diri sendiri untuk memberi kalian kesempatan melarikan diri. Bagaimana kalian bisa menghadapi mereka? Yao Tian memegangi wajahnya. Dia menggigit bibirnya. Darah terus merembes keluar dari sudut mulutnya. Yao Ling di sisinya, yang bagaikan dewi di hati anggota para muda klan Yao, saat ini juga menangis. Setelah mengalami kejadian yang tak terduga hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka seperti bunga yang dilindungi di rumah kaca oleh klan. Kalian semua akan menuruti semua apa yang dikatakan Xiaoyan. Demi memastikan kelangsungan garis keturunan klan Yao, kalian harus mati jika diminta. Xiaoyan menghela napas pelan. Ini benar-benar beban berat yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Dia bahkan tidak mampu mengurus klan Xiao. Dari mana dia akan mendapatkan begitu banyak energi? Namun, dia perlu mengandalkan kekuatan klan Yao untuk merobek alam yang tersegel. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain setuju. Kepala klan Yao dan aku akan melakukan yang terbaik. Patwa, aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Patwa Senong yang telah terbang mendekat menghela napas pelan. Yao dan menyekat darah di wajahnya. Matanya menyapu Yao Tian dan yang lainnya. Ekspresinya juga sangat tenang. Bersiaplah, aku akan menghalangi Hun Jing dan Hun Yan. Para tetua klan Yao yang lainnya akan membantu kalian merobek ruang ini. Akhirnya dia tersenyum dan menghentakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya melesat dan doqi di dalam tubuhnya mendidih sepenuhnya. Akhirnya dia muncul seperti bintang jatuh.
yang cemerlang saat menuju Hun Jing dan Hun Yan. Orang gila ini, wajah Hun Jing dan Hun Yan menjadi dingin setelah melihat Yodan menyerbu dengan seluruh kekuatannya. Keduanya menyerang dan warna langit berubah. Setelah dua Hun Jing terlibat dalam pertempuran besar yang menyedihkan dengan Yodan, banyak tetua klan Yao di langit sekali lagi menyeru maju. Setelah itu, mereka meledak secara liar di tempat yang sama. Setelah ruangan itu bergetar, titik ruang tersebut mulai semakin terdistorsi. Jejak simbol api hitam merembes keluar dari dalam ruang dan akhirnya meledak berkeping-keping, menghadapi serangan energi yang liar dan dahsyat. Ayo pergi! Api merah muda dengan cepat menyembur keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Saat simbol api hitam retak, sebuah penghalang api terbentuk. Setelah itu, penghalang tersebut mengunci Yao Tian, Yao Ling, dan lebih dari selusin sosok anggota muda dari klan Yao. Raja Utara di belakangnya melindungi Yao Lao. Kecepatan kelompok mereka dilepaskan hingga batas maksimal. Saat mereka bergegas menuju ruang tanpa simbol api hitam terkoyak dengan kecepatan kilat.